ya, kedagingannya itu, rupa manusianya itu memiliki otoritas, ya, karena di dalam dirinya adalah Allah itu sendiri. Itulah maksudnya ayat itu, Pak. Nah, kalau untuk memahami ayat itu tidak bisa lepas konteks dari Injil Yohanes. Seperti itu, Pak. Ya, Bowo bagaimana? Oke, sebelum Bowo komen, aku apa tadi yang merespon ya Bowo ya? Pakai bahasa apa kan gitu? Atau gimana? Bowo, aku dulu lah ya baru Bowo ya. Boleh, boleh. Jadi tadi kan aku sudah bilang setuju gak dengan logika. Lalu yang kedua, eh, yang aku bilang tadi dimensi roh. Jadi Alkitab itu adalah bentuk komunikasi yang yang didokumentasikan, yang tujuannya ke manusia, antara siapa dengan siapa. Substansinya antara pencipta dengan manusia. Melalui siapa? Yang nulis itu tangan manusia gitu. Artinya ketika yang maha tinggi itu berusaha menyampaikan maksudnya kepada manusia di bumi ini, maka ada perbedaan dimensi realitanya. Seperti di bumi ini, ya contoh aja. Kita mengerti tentang atas, bawah, kiri, kanan, kan gitu ya. Sementara di dimensi roh itu tidak ada. Di dimensi roh tidak ada dimensi ruang. Kita mengenal kemarin, sekarang, besok. Itu dimensi waktu, ya. Sementara di dimensi roh itu tidak berlaku. Ini contoh sederhana aja untuk menyatakan perbedaan itu. Nah, akibatnya bahasa yang tadi salah satu sudah aku coba dalam rangka menjelaskan seperti itu. Lalu kenapa Bro Bowo jadi bingung? Mempertanyakannya sederhana. Karena Bro Bowo, sekalian aku nanya, kan belum pernah baca Alkitab seluruhnya kan? Sudah pernah atau tidak Bro? Aku pengen tahu aja sebelum aku lanjut. Belum, karena membaca separuhnya aja udah kebingungan gitu loh. Ada sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Contohnya ya ayat ini. Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Tapi diartikan Allah memberikan kuasa pada dirinya sendiri. Ini pakai bahasa siapa? Pakai bahasa negara mana gitu loh. Kalau memberikan kuasa kepada orang lain terus dianggap itu memberikan kuasa pada diri sendiri. Lalu ini apakah ayat itu harus yang untuk manusia, jelas-jelas untuk manusia, kok bisa tidak bisa dicerna oleh logika gitu loh. Iya, Sementara manusia itu tidak semuanya cerdas. oke, poinnya udah dapat ditangkap jawaban Bro ya. Jadi ternyata memang Bro Bowo belum minim literasi Alkitabnya ya, setuju ya. Jadi buktinya Bro itu sampai kepada pemahaman seperti itu, keanehan gitu ya. Itu aku bisa buktikan. Ada ayat Alkitab di dalam Keluaran 20 ayat 5. Kalau tidak salah ya. Tuhan berseru kepada Tuhan. Coba jelaskan Bro Bowo berdasarkan logika Bro. Begini Pak, kalau sesuatu ayat yang tidak masuk akal itu berarti itu bisa dicurigai apakah benar itu adalah perkataan Tuhan. Sementara Tuhan itu ingin menjelaskan dirinya sejelas-jelasnya. Tidak mungkin Tuhan itu ingin menjelaskan dirinya tapi dengan misteri-misteri yang tidak bisa dipahami oleh orang gitu loh. Bukankah Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda kecerdasan? Apakah agama itu harus hanya untuk orang yang cerdas saja? Sementara orang bodoh tidak. Nah, dari sini saja itu bisa dicurigai, bisa diselidiki, bisa ditelusuri apakah ayat itu benar-benar dari Tuhan gitu loh. Atau mungkin ayat itu salah tafsir dari ayat yang sebenarnya. Contoh itu tadi adalah kita nggak usah lari kemana-mana dulu, ke Yohanes itu tadi.
Yohanes apa tadi ya yang mengatakan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus. Secara otomatis orang akan berpikir Tuhan itu telah memberikan kuasa kepada Yesus. Itu dua oknum yang berbeda. Tidak mungkin orang akan berpikir itu satu oknum yang berbeda. Kenapa harus memberikan kuasa? Diam-diam aja kalau itu hanya untuk dirinya sendiri. Yang penting tunjukkan kekuasaannya gitu loh. Ya kan? Seandainya saya ini adalah Allah. Saya ingin memberikan kuasa kepada diri saya sendiri. Kenapa harus saya berfirman? Membuat orang lain kebingungan gitu loh. Jadi orang berpikir saya ini adalah dua oknum. Ya tinggal saja saya tunjukkan kuasa. Lagi pula itu tidak terbukti kalau Yesus itu diberi kuasa sebagai Tuhan. Bertindak sebagai Tuhan. Tidak terbukti satu detik pun. Oke, poin bro udah dapat ditangkap ya. Tadi kalau aku tidak salah dengar, tapi sebentar ya, ini 10 menit lagi, waduh, zoomnya mati. Nanti kita apa lagi lah. Rupanya kontrakannya belum dibayar bro bawahnya. 10 menit lagi mati, nanti kita sambung lagi. Jadi gini, tadi bro mengatakan kalau saya jadi Allah, kan gitu bro ya? Ya kan bro? Iya. Bro ngomong, Iya. bro ngomong itu sadar diri atau tidak? Coba Sadar jawab. diri. Sadar Ya. diri. Apa yang membuat bro berani untuk menyatakan seandainya bro adalah Allah, seandainya bro adalah sang pencipta? Aku pengen tahu secara logika. Itu hanya untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan bahwa seandainya aku jadi Tuhan, seharusnya Tuhan itu seperti itu gitu loh. Kenapa dia harus memberikan kuasa kepada dirinya sendiri, harus berfirman dan didengar oleh orang lain? Kan lucu. Apakah Iya, Tuhan seperti itu? sekarang kan, Apakah Tuhan itu memang seribet itu? iya, sekarang gini, kan bro bilang lucu. Kalau seperti itu, seperti yang tadi itu lucu, kan gitu ucapan bro. Iya. Artinya bro sudah mengenal Tuhan, begitu kan? Bahkan, Sangat mengenal Tuhan. bahkan, Tuhan itu kalau bahkan, sangat mengenal Tuhan. bahkan, bro itu tadi mengandaikan kalau aku Tuhan itu sendiri, kan gitu ya? Iya. Makanya aku perlu mengecek dulu sampai di mana kapabilitas bro secara logika sehingga bro mengeluarkan kalimat-kalimat tadi seandainya bro Bowo adalah pencipta semesta alam, dan itu lucu. Dengan satu pertanyaan, jelaskan kepada kami tentang di dimensi roh tidak berlaku dimensi ruang, tidak berlaku dimensi waktu. Jelaskan kondisi di sana bro, karena bro tadi sudah dengan ponggah menyatakan yang tadi itu seandainya bro jadi sang pencipta, kan gitu ya. Lalu bro tertawa lucu melihat kondisi yang kami ceritakan. Silakan bro Bowo. Saya mengumpamakan diri saya Tuhan tidak melebar kemana-mana Pak. Cuma untuk menjelaskan di ayat itu saja. Jadi ngerti? Gini aja bro, kita setiap kata demi kata kalimat yang di sini itu harus siap dikritik atau kita koreksi. Jujur bro, gitu aja. Apanya yang udah dikoreksi? Saya kan boleh mengumpamakan apapun. Emang tidak Benar, boleh? boleh. Tapi Nah, kalau jadi bebas dong. kalau Kalau nggak bro boleh kenapa harus dikritik? kalau bro ngomong apapun bebas, tapi ada pertanggungjawabannya. Itu logis atau tidak, Itu gitu loh bro. itu sudah saya pertanggungjawabkan. Saya mengatakan itu untuk menjelaskan. Seandainya saya adalah Tuhan, ngapain saya harus berfirman lagi Nah, gitu loh. Bro Joko mungkin kurang paham literasi yang disampaikan Pak Kris Ya, silakan. bahwa kalau Bukan berarti saya kalau harus Bro jadi Tuhan. Bro Bowo Bukan berarti begini, saya harus pengertiannya kalau menjadi Bro Tuhan. Bowo kalau Bro Bowo mengungkapkan itu sebenarnya menolak dalil sendiri bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dengan manusia. Kalau ketika Bro Bowo sudah bilang kalau saya jadi Tuhan, berarti Bro Bowo menaruh standar Bro Bowo terhadap Tuhan. Kebalik, harusnya standar Tuhan yang Bro Bowo harus pahami. Itu maksud Pak Kris. Benar ya Pak Kris begitu ya? Iya, itu tambahan.
karena aku Ya, lebih suka pakai logika. Ketika kita menyatakan seandainya aku Muhammad Ali, emang kemampuan kita apa? Sehingga kita berhalusinasi, gitu loh maksud aku Bro Bowo. Bukan Orang dilarang. berandai-andai itu nggak salah, Pak. Oh, Saya aku berandai-andai potong Bro. seandainya saya jadi presiden. Iya, Bukan berarti saya harus eh, berkemampuan sebagai presiden. Yang namanya berandai-andai itu bebas. Saya ingin berandai-andai jadi Superman. Bukan berarti saya harus benar-benar pantas jadi Superman. Namanya juga berandai-andai. oke, aku ingatkan lagi ya. Dari awal tadi aku sudah bilang, pertama sekali, setuju enggak kita pakai logika? Ya ini sudah logika loh, Pak. Berandai-andai itu bukan logika, Bro. Ya, Di mana-mana berandai-andai itu logika, Pak. tadi kan Kalau itu tidak logika, tidak dipakai di dalam dunia ini. Manusia boleh berandai-andai. Andaikan aku bisa jadi gini, Bro. Aku jadi ulangi. satria itu boleh. Halusinasi itu namanya, Itu nggak halusinasi. logika gimana sih? Bapak kok nggak bisa, katanya nggak logika orang berandai-andai. Kan aku udah bilang, Bro. Bro mungkin yang lupa atau nggak paham. Satu, setuju tidak pakai logika. Yang kedua, definisi logika itu adalah sudah terbuktikan atau dapat dibuktikan. Nah, di sini mungkin Bro ininya lupanya gitu loh Bro Bowo. Gimana? Setuju nggak dengan parameter yang dua itu atau yang Oke, empat? kalau gitu buktikan kalau Yesus itu sudah kekuasaannya itu sudah seperti Allah itu waktu dia di dunia. Iya. Jadi itulah namanya logika. Sehingga pertanyaan Bro itu sebelum aku jawab kan gitu ya. Ternyata Bro itu belum baca Alkitab, banyak hanya sedikit gitu ya. Lalu Bro itu nggak paham apa yang ku bilang tadi, dimensi roh dengan dimensi ruang dan waktu. Dan Bro tadi ya, walaupun sudah berubah Kalau sekarang, wujud gini loh Pak, kalau wujud roh itu adalah Allah itu roh, manusia juga nanti wujudnya roh, bisa ketuker loh Pak. Yang kita jadi bingung yang mana yang roh Tuhan. nah, pas Pak Bowo, itu pas sekali. Iya, Itulah iya. maksud perkataan itu. Itulah Manusia. maksud perkataan itu. Hanya kepada manusia Yesus yang muncul saat itu, itulah Allah sendiri di dalam dirinya, tidak ada manusia yang lain. Kalau Itulah maksudnya ayat itu. Jadi Pak Bowo udah menjawab sendiri pertanyaannya. Thank you. gini Pak, kalau roh Allah itu ada di situ di dalam diri Yesus, berarti roh Allah dong yang mati, berarti roh Loh, Allah juga roh merasakan kesakitan yang mati itu tubuh, Bro. Coba baca Yakobus 2 ayat 8-9. Tubuh tanpa roh mati. Kalau roh itu enggak bisa mati. Emang bisa rohnya yang Pak Bowo merasakan dibunuh? itu kan roh Pak, yang merasakan itu roh. Loh, Yang kata merasakan siapa? kematian itu. Lah kalau Kata orang udah siapa? mati, kalau orang udah mati jasadnya itu mau dibakar mau diapa kan nggak akan merasa Ah, sakit. rohnya Yang merasa rohnya sakit mati itu- enggak? Saya tanya yang merasakan sakit. Sekarang saya tanya, rohnya mati enggak? Ya enggak lah. Nah, Iya. udah selesai. Oke. Logika jadi, Bapak itu sudah hancur. kok hancur gimana Pak? Ini saya rekam loh Pak. Kalau roh itu berarti roh Allah juga merasakan kesakitan gitu loh. Kalau memang roh itu ada pada diri Yesus, yang merasa sakit itu adalah Ya roh. iya. Pak. Nah, Iya, berarti tapi Bapak waktu mengakui daging disakiti, Iya. ya, waktu dagingnya situ disakiti, baik Mm-mm. jiwanya, baik rohnya Pak Iya. Bowo itu kerasa nggak? Kerasa, berarti roh tetapi kalau merasakan sudah kesakitan. mati, iya. Tetapi ketika roh itu sudah meninggalkan tubuh itu, apa-apain juga itu tubuh, roh itu tidak apa-apa, tapi dia kan Oke. dia Jadi- udah lepas dari tubuh itu. Oke. Jadi pada Nah, saat Yesus Allah diberikan- itu roh, dia Bapak bersemayam, merasakan sakit ya, dia Pak? bersemayam. Sebentar dulu. Jadi di saat Yesus lapar, di saat Yesus ditusuk, saat Yesus mengalami kematian, Bapak merasakan itu, Pak ya? Siapa Yesus apa saya? Bapaknya